Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngupas dimanapun Anda berada, semoga Sobat Ngupas dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Baik Sobat Ngupas dimanapun Anda berada, berjumpa dengan Jaka di podcast KP2 KP Sragen. Masih bersama Ngupas, Ngudoroso Pajak saking Tlatah Sukawati. Sobat Ngupas, dalam kesempatan ini Jaka akan memandu sharing pada Sobat Ngupas semua dengan integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Seperti yang banyak viral di masyarakat yang menyatakan bahwa NIK akan berubah menjadi NPWP. Lah, hal ini nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kami dari KP2KP Sragen. Masih bersama Ngupas, Ngudoroso Pajak saking Tlatah Sukawati. Yuk ikuti perbincangan kami dengan Mbak Ulya. Selamat datang Mbak Ulya di Ngupas, Ngudoroso Pajak saking Tlatah Sukawati. Baik Pak Jaka, terima kasih Pak Jaka atas kesempatannya bisa kembali di sini ya Pak ya. Kita bincang-bincang. Udah yang keberapa kali ini bincang-bincang di Ngupas Mbak Ulya? Aduh, udah nggak terhitung Nggak Pak. terhitung lagi. Iya, seperti yang saya utarakan kepada Sobat Ngupas bahwa untuk kali ini kita akan membahas integrasi antara nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Begitu Mbak Ulya ya? Oke. Sobat Ngupas, yuk kita ikuti bincang-bincang kita dengan Mbak Ulya dari KP2KP Sragen. Masih di Ngupas, Ngudoroso Pajak saking Tlatah Sukawati. Baik, yang pertama Mbak Ulya, ini di masyarakat itu desas-desus, ada pembicaraan yang menyebutkan bahwa nomor induk kependudukan atau NIK ini akan berubah menjadi nomor pokok wajib pajak. Ini yang benar sebenarnya bagaimana Mbak Ulya? Betul Pak Jaka. Nah, nanti ke depannya insya Allah tahun 2024 kita udah nggak pakai NPWP yang 15 digit itu Pak. Kita sudah pakai NIK. Jadi kalau untuk keperluan layanan perpajakan atau layanan administrasi lainnya seperti perbankan, kita nggak usah bawa NPWP, kita nggak usah ngapelin NPWP, kita cukup bawa KTP. Cukup bawa KTP. Iya, jadi kita udah pakai satu nomor identitas kependudukan sebagai layanan perpajakan itu tadi. Oh, jadi yang dimaksud bukan semua yang punya NIK terus jadi NPWP, tidak ya kan? Maksudnya ya, dengan NIK itu terintegrasi bagi yang sudah menjadi wajib pajak begitu. Iya Pak, tapi nanti begitu. ke depannya itu ya NIK itu bakalan jadi NPWP, Jadi tapi tidak NPWP. semuanya harus terus bayar pajak itu enggak, begitu. sesuai dengan syarat subjektif dan objektifnya Pak. Iya. Sobat Ngupas, sudah dapat satu jawaban dari Mbak Ulya tentang nomor induk kependudukan terintegrasi menjadi nomor pokok wajib pajak. Nah ini Mbak Ulya, mungkin Sobat Ngupas juga pengen tahu ini. Terus bagaimana cara mengupdate atau memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK kita ke dalam nomor pokok wajib pajak? Mungkin Sobat Ngupas juga perlu untuk penjelasan. Bisa dijelaskan Mbak Ulya? Baik Pak Jaka. Nah, dari beberapa wajib pajak itu memang sudah ada yang terintegrasi. Tapi ada juga yang belum Pak. Yang belum. Nah, untuk yang belum, kita pastikan kita harus melakukan yang namanya perubahan data atau pemutakhiran data. Pemutakhiran data. Iya, untuk pemutakhiran data ini bisa kita lakukan secara mandiri, maupun datang ke kantor pajak terdaftar. Ya. Sebentar. Untuk update atau perubahan NIK menjadi NPWP ini bisa dilakukan dengan mandiri
dan juga datang ke KPP terdaftar. Betul. Satu persatu Mbak Oya. Bagi yang bisa untuk mengupdate secara mandiri, syaratnya apa? Yang pertama syaratnya harus punya akun DJP online. Harus punya akun DJP online, berarti sudah Iya. harus terdaftar sebagai akun DJP online ya. Betul. Yang belum terdaftar nanti kita bahas di belakangan. Betul Pak Jaka. Ya. Sobat Ngupas, jadi dari Sobat Ngupas yang sudah terdaftar wajib pajak dan sudah mempunyai akun DJP online bisa update data secara mandiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang secara mandiri, otomatis yang sudah mempunyai akun. Betul. Tahapan-tahapan atau persyaratan apa yang harus kita siapkan untuk melakukan update mandiri Mbak Uya? Baik Pak, kalau untuk pemutakhiran data ini kita cukup menyiapkan KK. KK, Iya, sama Iya. yang pastinya akun DJP online ya Akun Pak ya. DJP Pastikan online. masih ingat passwordnya. password DJP online. Iya. Nah, nanti kita bisa masuk lewat website djponline.pajak.go.id. Iya. Yang biasa dipakai laporan SPT tahunan Betul. itu ya Mbak ya. Kalau sudah pernah laporan SPT tahunan secara online, otomatis wajib pajak sudah punya akun DJP online. Betul. Baik, sebentar Mbak Uya. Ini karena kebanyakan yang terjadi di lapangan atau di kantor ini, banyak sekali wajib pajak yang menyatakan lupa password. Nah, di sini Mbak Uya, untuk meriset atau melakukan pembaharuan di password DJP online itu bisa dilakukan secara mandiri juga Mbak Uya? Bisa Pak. Bisa juga saudara. Oke, caranya bagaimana Mbak Uya? Yang pasti kita harus masih menyimpan EVIN. Nomor EVIN. Nah, Iya. ini juga PR juga ini Mbak Uya. Ada Terus, EVIN, kemudian email aktif. Kita bisa buka website tadi Website-nya. djponline.pajak.go.id. Kemudian kita klik link lupa kata Link sandi. kata sandi. Iya, di situ kita tinggal masukkan EVIN. EVIN ya. Nah, kemudian kita klik ubah Ubah. kata sandi, nanti akan masuk link verifikasi ke email Ke kita. emailnya. Jadi Email yang kita- aktif. Email yang aktif. Jadi kita merubah passwordnya itu di email kita. Betul, Pak. Oh begitu. Lah ini Mbak Uya. Ini yang sangat-sangat sering terjadi. Dari wajib pajak ini sering sekali. Padahal satu nomor EVIN itu kan dipakai selamanya Mbak Uya. Iya, nggak berubah-ubah ya, Nggak Pak, berubah-ubah sebenarnya ya. Tapi rata-rata dari wajib pajak sendiri lupa EVIN. Mbak, saya lupa EVIN. Pak, mohon maaf saya lupa EVIN dan sebagainya dan sebagainya. Ini cara untuk mendapatkan nomor EVIN kembali bisa dilayani dengan online juga Mbak. Bisa, Pak. Bisa. Untuk permintaan kembali EVIN itu bisa minta melalui email atau melalui WhatsApp ke kantor pajak atau bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat. Nah, itu nanti kita bisa bantu memberikan EVIN kembali, Pak. Untuk nomor WA-nya Mbak Uya hafal nggak ini? Nanti kita tulis di Oh deskripsi gitu. aja ya, Pak ya. Oke, kita Soalnya nanti kita minta ke punya Mas nomor- Ferry ya, Mas. iya. Kita ke Mas Ferry untuk nomor layanan kita biar dimasukkan dalam deskripsi kita. Betul. Begitu Sobat Ngupas. Jadi untuk Sobat Ngupas yang lupa nomor EVIN-nya nanti bisa meminta kembali nomor EVIN itu melalui online gitu. Betul. Baik, kalau sekarang sudah ingat EVIN-nya, sudah bisa reset password-nya, berarti otomatis sudah bisa masuk di akun pajak.go.id. Betul, Pak. Lah, sekarang kalau kita mau mengupdate data kita, langkah-langkah setelah kita bisa masuk ke DJP online tadi, bagaimana Mbak Uya? Oke, tadi kalau kita udah masuk akun DJP online akan ditampilkan beberapa menu, Pak. Beberapa menu dalam Iya, tampilan dashboard ada- ya. Iya, di dashboard itu ada 5 menu. Mm-mm. Yang pertama informasi, Informasi. kemudian menu profile, Menu profile. kemudian ada menu lapor, Lapor, menu bayar, bayar, dan menu layanan. Layanan, Nah, informasi perpajakan. Iya, tentunya, nah, ya. untuk pemutakhiran data ini kita pilih yang menu profile, menu Pak. profile. Iya. Jadi diklik yang menu profile. Iya, Ya. betul. Selanjutnya kita
diarahkan ke Nah, di menu profile itu ada beberapa kategori juga. kategori. Ada data utama, Data utama, data lainnya, data KLU, data anggota data anggota keluarga, kemudian ada informasi Iya. perpajakan. Nah, Satu persatu di data utama. Apa yang kita bisa lakukan di data utama ini, Mbak Uya? Oke, untuk di data utama kita bisa mengisi NIK kita yang NIK. sesuai dengan data di Dukcapil. Jadi gini, misalkan dulu Sobat Ngupas itu waktu daftar NPWP belum ada NIK-nya, Iya. itu bisa ditambahkan di menu utama tadi. Betul. Di situ dimasukkan NIK NIK, kita, iya. kemudian diubah profile. Jangan lupa di bawah juga nanti diklik di ubah profile. Dan kalau sudah masukin NIK, kemudian kita pastikan tanggal lahir dan tempat lahir sesuai dengan data kita, kita klik validasi dulu. Oh, ada Pak. validasi. Iya, Otomatis kita ngelink data kependudukan di Dukcapil. Nah, kalau udah Begitu. valid dengan di Dukcapil, otomatis akan muncul tombol valid. Valid. Ya. Nah, kalau sudah jangan lupa kita klik ubah profil yang ada di bawah Iya, itu ya. artinya kita menyimpan perubahan tadi. Perubahan yang sudah kita lakukan Betul, tadi. Pak. Baik, di samping kita untuk ini yang poinnya kan di sini ya, Mbak ya. Poinnya memasukkan nomor induk kependudukan kita ke dalam menu DJP online. Iya. Di sini sudah bisa masuk ya sampai di sini. Sudah ya. bisa. Kemudian apalagi yang bisa diupdate atau dirubah? Oke, itu kita kembali ke kategori data lainnya. Data lainnya. Iya, di kategori data lain ini kita bisa mengubah nomor HP dan email. Nomor Pak. HP dan email. Misal ini nomor HP kita yang lama sudah tidak aktif. Iya. Berarti kita bisa menambahkan atau mengganti nomor HP kita. Iya. Juga ke emailnya yang dulu mungkin sudah tidak aktif. Iya. Mau diganti email yang baru lewat menu data lainnya ini. Iya. Nah, seandainya kita mau merubah nomor HP kita dan juga alamat email kita, itu ada verifikasinya nggak, Mbak? Ada pastinya. Oh, ada pasti. Iya, kita yang penting isi dulu nomor HP yang sesuai, yang benar dan email. Kemudian kita klik ubah profil. Nanti otomatis akan muncul verifikasi di SMS di nomor HP sama di email. di kotak masuk email. Dan email. pastikan nih Pak, nomor HP-nya ada pulsanya. Ada pulsa karena penerima SMS dibebankan kepada penerima. Betul. Gitu. Nanti dari link tadi kita klik, otomatis nanti akan tervalidkan. Otomatis sudah terintegrasi. Sobat Ngupas, begitu gampangnya zaman sekarang dengan adanya era digitalisasi, ternyata kita merubah, mengganti nomor HP, mengganti alamat email, bisa kita lakukan secara mandiri di DJP online. Betul. Iya. Kemudian tadi Mbak Ulia sudah mengutarakan bahwa kita juga bisa merubah KLU. Iya. Lah, di KLU itu di menu yang mana lagi itu, Mbak? Nah, itu di kategori data KLU, Pak. Data KLU. Kita bisa mengubah. Misalkan dulu masih sebagai pegawai negeri aktif. Ya. Sekarang sudah pensiun. Ya. Itu bisa dirubah di situ juga. Sangat bisa, Pak. Bisa sekali. Nah, di data KLU itu ada 4 kategori juga, Pak. Yang pertama ada pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan. Nah, misalkan itu tadi ya. pensiunan, PNS, karyawan TNI, swasta. itu ya. Nah, itu bisa kita ubah di situ. Nah, kok ternyata wajib pajak atau kita punya usaha sampingan. Punya usaha di samping kita sebagai pegawai, banyak punya usaha. Iya, itu kita gitu. bisa cantumkan juga di kategori kegiatan usaha. Dan itu sangat lengkap juga, Pak. Kita menyampaikan apa usaha kita, punya karyawan atau enggak, merek dagangnya juga kita sampaikan di situ. Di situ ada pilihan, udah tercantum pilihan, tinggal kita mencari kata kuncinya apa, langsung muncul ya. Iya, kita tinggal milih KLU-nya. Iya, luar biasa sekali. Ya, berharap semoga Sobat Ngupas dengan kejujuran untuk kontribusi kepada negara lewat pajak, tolong dicantumkan yang keadaan yang sebenarnya. Baik, tadi kita sudah bisa mengubah, memasukkan nomor induk kependudukan, sudah bisa merubah nomor HP, nomor email, juga merubah KLU. Kemudian misal ini Mbak Ulia, waktu menyampaikan SPT tahun yang lalu
anak saya itu yang masuk itu baru 2, padahal anak saya 3. Lah ini bisa nggak dirubah di menu DJP online itu, Mbak? Bisa juga, bisa Pak. juga. Masuk ke kategori data anggota keluarga. Data anggota keluarga. Iya. Di situ kita masukkan semuanya dari kepala keluarga sampai keluarga, tanggungan. istri, anak, iya. mertua, ibu bisa dibalikan kalau memang itu jadi tanggungan ya. Iya. Betul. Aduh, lengkap sekali, Mbak. Lengkap, Ya. Pak. Yang pasti kita siapkan kakak ya, Pak ya. Disiapkan Iya, kakak. soalnya nanti di situ kita harus masukkan nomor kakak, NIK, nama lengkap anggota keluarga kita, tanggal lahir, tempat lahir, kita masukkan semua di situ. Dan itu terintegrasi dengan Disdukcapil. Jadi Iya. tolong pastikan data sesuai dengan di KK dari Disdukcapil. Iya. Begitu ya. Oh, baik, Sobat Ngupas, mungkin sudah sangat jelas sekali. Di menu itu lagi ada menu apa lagi, Mbak? Masih ada? Oh iya, yang terakhir nih Pak, ada kategori info perpajakan. Info perpajakan. Iya. Apa yang ada di info perpajakan itu, Mbak? Nah, di situ tercantum nama KPP terdaftar Nama kita. KPP terdaftar. Iya. Misalkan saya penduduk Sragen, otomatis sesuai dengan KTP saya terdaftarnya di KPP Pratama Karanganyar. Iya. Gitu. Kemudian Ya. di bawahnya itu tercantum nomor telepon kantor. Nomor telepon kantor. Ya, kemudian nama akun representatif. Oh gitu, jadi lengkap sekali ya. Iya, dan yang terakhir ada kewajiban perpajakan kita apa Kewajibannya. aja, Pak. Oh, gitu. Pasal berapa aja kewajiban kita. Wah, luar biasa sekali. Sekarang wajib pajak bisa mengetahui ya, Mbak ya. Oh, AR saya, pembimbing saya dalam hal perpajakan itu siapa? Di Iya. situ sudah muncul. Wah, saya mau konsultasi dengan AR saya. Berarti saya telepon ke nomor telepon layanan yang tercantum di situ, diminta dihubungkan dengan AR saya, membuat janji untuk konsultasi, begitu Mbak ya? Bisa, Pak, seperti itu, iya. Begitu, Sobat Ngupas. Kita mudah ya, Pak ya. Mudah sekali ya. Sobat Ngupas, itu tadi beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat Ngupas dalam pemutakhiran data. Iya. Kembali nih Mbak Uya. Berarti yang bisa mengupdate atau istilahnya apa tadi? Pemutakhiran data secara online itu dikhususkan bagi wajib pajak yang sudah terdaftar di DJP Oh online. iya. Kemudian ini Mbak Uya, mohon maaf ini mungkin banyak Sobat Ngupas juga yang belum terdaftar. Ini bagaimana cara daftarnya di akun DJP online ini? Iya, gampang ya Pak ya. Kalau misalkan belum terdaftar, nggak usah takut, nggak usah panik ya. Kita tinggal daftar aja. Itu daftar juga bisa online. Bisa Bisa untuk online daftar, juga. pastikan kita minta aktivasi EVIN dulu. Aktivasi EVIN, Iya. berarti kita minta nomor EVIN-nya ini. Iya, lah untuk aktivasi EVIN ini itu mintanya ke KPP terdaftar. Bisa melalui online juga, Online. WA bisa, WA email bisa, email bisa, datang Iya. langsung bisa selama sudah ada janjian. Betul. Baik, untuk proses atau cara-cara daftar secara online, akun maksud saya, untuk daftar akun secara online nanti kita bisa bahas di episode selanjutnya Mbak Uya. Nah ini yang mungkin dari Mbak Uya ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Sobat Ngupas dalam hal pemutakhiran data. Oh iya Pak, ini wajib pajak jangan lupa setiap ada pembaharuan di setiap kategori tadi, jangan lupa untuk menyimpan dengan cara klik ubah profil di bawah kategori itu Pak. Iya, jadi masing-masing kategori ada klik ubah profil. Nah kemudian kok ternyata ada kendala, misalnya data tidak valid, nah itu nggak usah khawatir, itu bisa karena belum sinkron dengan Disdukcapil ataupun belum melakukan update secara nicknya belum iktp. Betul, itu juga bisa. Nah, itu gitu. teman-teman bisa datang langsung ke kantor pajak terdaftar. Nanti kita bantu. Oh begitu. Gitu Pak. Udah, insya Allah itu aja cukup. Cukup buat Sobat Ngupas. Itu tadi pembahasan kita masalah pemutakhiran data nomor induk kependudukan untuk terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak. Baik Sobat Ngupas, mungkin sampai di sini perjumpaan kita membahas masalah integrasi atau pemutakhiran data nomor induk kependudukan terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak.
Sobat Ngupas, kami mohon bantuan dari Sobat Ngupas untuk like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman apabila podcast ini bermanfaat. Dan mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih sekali Mbak Uya telah datang di Ngupas Ngutoroso Pajak saking Tlatah Sukawati. Mungkin kita bisa berjumpa di lain episode. Ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Ngupas episode selanjutnya bersama Jaka di Ngupas Ngutoroso Pajak saking Tlatah Sukawati, podcastnya KP2KP Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.